berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Janji yang luar biasa, undangan yang luar biasa. Mari kita responi dengan hati kita, dengan iman kita datang kepadanya dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah yang sungguh indah. Status kami, posisi kami begitu luar biasa. Kami boleh menghampiri Engkau, boleh membawa semua pergumulan, semua beban hidup kami kepadamu. Bapa, kami datang kepadamu saat ini dengan semua permasalahan hidup kami sangat percaya di dalam Engkau kami akan mengalami berkat Tuhan. Semua beban yang menindih jiwa kami Tuhan angkat sehingga kami mengalami kelegaan. Kami ada sukacita, kami ada kekuatan hati untuk melewati semua pergumulan hidup kami. Bahkan kami sangat percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, ada pertolongan. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat untuk membebaskan kami dari semua masalah. Kami semua boleh melihat bagaimana karya Tuhan ajaib dalam hidup kami semuanya. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sering diskusi dan senang ngobrol tentang yang namanya keadilan. Manusia di dunia ini mungkin sulit kalau kita mencari siapa orang yang adil. Kita bisa kecewa, tetapi satu hal yang sangat indah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang adil. Karena Dia pribadi yang adil, semua upaya kita, semua pelayanan kita, semua perjuangan iman kita, doa, ibadah, dan hal-hal yang kita lakukan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Dia mengingatnya dan Dia pasti akan memberikan anugerahnya, meresponi atas apa yang kita lakukan. Mari kita lihat bagian dari firman Tuhan, bagaimana keadilan Allah itu berlangsung atas umat Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan perhatikan ayat ini. Ayat 1 saya bacakan. "Inilah semua yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di sebelah sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manase dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu." Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini sangat menarik sekali karena Tuhan ternyata tetap mengingat apa yang pernah dikatakan kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari
Mesir bahwa Tuhan akan memberikan tanah pusaka, tanah perjanjian. Ketika Yosua berhasil membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mulai melakukan pembagian tanah yang menjadi milik pusaka. Bicara itu milik pusaka berarti itu bicara bahwa itu semua diberikan sebagai anugerah Tuhan kepada setiap umat. Dan Tuhan berikan semuanya, tidak ada yang tidak kebagian. Semuanya diberikan, walaupun ada sedikit perbedaan. Misalnya karena Yusuf dengan kondisi tertentu, Tuhan akhirnya memberi anugerah untuk dua anaknya. Yusuf dapat dua wilayah keturunannya, dan orang Lewi tidak mendapatkan bagian tanah milik pusaka, tetapi mendapat bagian dari setiap wilayah yang dibagikan. Ada hal-hal yang berbeda, sedikit berbeda ternyata, tetapi itu bukan berarti mengurangi keadilan Tuhan, karena Tuhan tetap bertindak seperti yang Dia janjikan, dan Tuhan memberi apresiasi atas kesetiaan umat Tuhan yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dari perikop yang pendek ini kita bisa menemukan beberapa pelajaran rohani yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita patut bersyukur karena Tuhan menghargai setiap jerih lelah kita, perjuangan iman kita, kesetiaan kita untuk berdoa, kesetiaan kita untuk beribadah, kesetiaan kita melayani Tuhan, kesetiaan kita atau kerelaan kita untuk berbagi kepada sesama, untuk menolong orang lain, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan tenaga maupun dengan keuangan kita. Semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan ternyata diberi apresiasi oleh Tuhan, direspon oleh Tuhan secara khusus, secara istimewa. Tidak ada yang sia-sia jerih lelah kita dalam Tuhan. Apa yang kita tabur akan tiba waktunya Tuhan akan menumbuhkannya. Saudara-saudara, ketika kita mengikut Tuhan, mungkin kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang berat, banyak peperangan kehidupan sebagaimana orang Israel mengalaminya. Tetapi kalau kita tetap setia dan akhirnya tiba pada satu tempat di mana itu waktunya Tuhan memberkati kita. Itu waktunya Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kita. Maka Tuhan akan menumbuh kembangkan apa yang kita sudah tabur. Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan, jangan menyerah, terus menabur, terus setia di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktu yang tepat tuaian itu bisa kita nikmati. Tetapi kepastiannya Tuhan mengingat setiap jerih lelah yang sudah kita lakukan untuk Dia. Pelajaran kedua yang penting adalah sebagai orang Kristen kita patut bersyukur karena keadilan Tuhan itu bukan berarti dibuat sama rata. Tidak. Keadilan Tuhan itu diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan juga memberi apresiasi istimewa kepada orang-orang yang memperlihatkan kualitas imannya yang sangat teruji. Yusuf mendapatkan dua bagian, jadi dua anaknya mendapatkan bagian masing-masing, berbeda dengan suku yang lain. Satu suku, satu milik pusaka. Tetapi Yusuf ternyata mendapatkan dua bagian karena dia punya dua anak laki-laki, Manase dan Efraim, masing-masing mendapat bagiannya sendiri. Berarti itu yang namanya privilege-nya Tuhan. Tuhan memberikan privilege khusus kepada Yusuf yang menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Keturunan Yusuf ini sungguh-sungguh mendapatkan prioritas keistimewaan, bukan karena Tuhan
membeda-bedakan, tidak, karena Tuhan memberi apresiasi istimewa. Kalau kita lihat perjalanan hidup Yusuf, imannya teruji luar biasa, imannya di hadapan Tuhan, kesetiaannya, komitmennya kepada Tuhan luar biasa, melewati situasi yang begitu menyakitkan, begitu banyak penderitaan. Yusuf menunjukkan sebagai pribadi yang layak mendapatkan keistimewaan ini. Dan itu diberikan kepada keturunannya. Sementara Lewi, karena keluarga Yusuf mendapat 2 bagian, Lewi tidak dapat bagian. Tetapi apakah berarti Tuhan melupakannya? Tidak, karena Lewi juga mendapatkan bagian. Tuhan sudah atur sedemikian rupa supaya orang Lewi tidak terlantar. Orang Lewi ini kan orang-orang yang melayani, orang-orang yang pekerjaannya memang fokus untuk melayani rumah Tuhan, peribadatan, orang-orang yang dipakai menjadi imamnya, menjadi alat untuk menjadi hamba-hambanya supaya ibadah itu bisa berlangsung dengan baik, supaya umat Tuhan itu bisa beribadah dengan baik, karena ada orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani. Tuhan sudah menetapkan supaya orang Lewi tidak terlantar. Setiap wilayah yang diberikan menjadi milik pusakanya, suku-suku Israel itu harus ada satu tempat yang diberikan kepada orang Lewi untuk tinggal, dan mereka bisa merawat ternaknya, memelihara ternaknya sendiri. Saudara, berarti Tuhan tetap memberikan perhatian khusus, bukan berarti ditelantarkan, karena orang Lewi punya tugas yang istimewa. Dia tidak perlu disibukkan dengan banyak aktivitas pekerjaan seperti suku-suku yang lain. Dia punya tugas istimewa. Inilah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu bukan berarti semuanya harus sama, dapat yang sama, dapat wilayah yang sama, dapat berkat yang jumlahnya sama. Keadilan Allah itu diatur sedemikian rupa supaya semua tetap terperhatikan, semua tetap dapat kesempatan, semua bisa saling mendukung satu sama lain. Tuhan sudah mengembangkan sistem yang luar biasa. Orang Lewi tidak mendapatkan milik pusaka tetapi tidak terlantar, karena Tuhan sudah mengatur sistem supaya suku-suku yang lain itu menyisihkan wilayahnya dan memberikan persembahan khusus kepada mereka lewat persepuluhannya. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Jadi tidak ada yang diabaikan oleh Tuhan. Nah, sementara ada banyak orang merasa Tuhan tidak adil karena dia memaksakan keinginannya bahwa kalau orang lain dapat, saya juga harus dapat. Kalau orang lain diberi Tuhan sesuatu yang misalnya sebanyak yang dia inginkan, harusnya saya juga dapat dong. Kalau yang lain dapat, saya juga harus dapat. Kalau orang lain dapat banyak, saya juga harus dapat banyak. Kalau orang lain itu dapat perhatian khusus Tuhan, saya juga dapat. Saudara-saudara, keadilan tidak seperti itu. Keadilan Tuhan selalu terkait dengan bagaimana kesetiaan kita kepadanya, bagaimana panggilan Tuhan terhadap kita, bagaimana tugas dan tanggung jawab Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi bukan soal apakah kita harus sama dengan orang lain atau orang lain harus sama dengan kita, apakah jumlah berkatnya harus sama antara yang kita miliki dengan orang lain yang sama. Keadilan tidak bicara begitu, keadilan Tuhan. Tetapi yang jelas setiap orang dapat perhatian, dapat berkat Tuhan. Fokus kita bukan apa yang dimiliki orang lain, tetapi harusnya fokusnya apa yang kita miliki. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dan kita kelola dengan baik, kita kembangkan dengan baik. Nah, kalau kita akhirnya dinilai Tuhan menjadi hamba yang setia, yang mau bertanggung jawab, mengerjakan tugas dengan baik, mengembangkan tugas itu dengan baik. Begitu Tuhan lihat kamu dapat dipercaya dan kamu sanggup untuk aku percaya pekerjaan yang besar, Tuhan akan memberikannya kepada kita.
Saudara-saudara, jangan pernah cemburu dengan yang dimiliki orang dan jangan mengeluh apa yang kita miliki. Tuhan adil kepada kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena keadilan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau selalu perhitungkan setiap hal yang kami lakukan karena kami mengasihi-Mu, karena kami taat kepada-Mu, karena kami ingin memuliakan-Mu. Setiap doa, setiap ibadah, setiap jerih lelah pelayanan kami, Tuhan tidak pernah abaikan. Kami bersyukur karena ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak menelantarkan hidup kami. Tuhan tidak mengabaikan hidup kami. Apa yang Tuhan berikan kepada kami memang berbeda dibandingkan apa yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang lain. Tetapi kami tidak perlu cemburu karena Tuhan memberikannya sesuai dengan tugas tanggung jawab, sesuai dengan kesanggupan. Tuhan tahu betul yang paling tepat untuk hidup kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu saat ini yang bergabung dengan Rest and God saat ini. Bapa, nyatakan keadilan-Mu kepada mereka. Orang lain mungkin bisa memperlakukan mereka tidak adil. Mereka menjadi orang-orang yang akhirnya tersingkirkan karena perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi kami percaya keadilan-Mu tetap berlaku kepada saudara-saudara kami. Tuhan akan membela mereka. Apa yang direbut oleh orang lain, kalau memang itu sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka, Tuhan akan kembalikan kepada mereka dengan cara yang tidak terduga. Tuhan tetap melindungi, Tuhan berlaku adil secara luar biasa kepada anak-anak-Mu yang setia. Beri kami semua hati yang tetap tulus mengikut Engkau, setia apapun yang terjadi. Dan kebenaran firman-Mu biarlah itu berlaku bagi kami semua. Dipuji, dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara secara pribadi maupun keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa dan tetap miliki pengharapan dan keyakinan Bapa kita di surga peduli, kuasanya tidak terbatas untuk menolongmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita akhiri, saat ini kita akan mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pengalaman hidup kita semua. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat, nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.